Selamat pagi Nopal, Leslie, Natali, dan Eugene. Hari ini Bu Endang panggil untuk ingin tahu keadaan kalian itu seperti apa. Apa yang kamu rasakan hari ini, Nopal? Hari ini saya tuh sedang pusing sih, karena saya tuh sedang memikirkan banyak tugas. Tugas itu bukan tugas dari sekolah, tapi juga dari ekskul lain juga. Oh, pusing, lagi pusing. Baiklah, nanti kita obati. Kita bergembira hari ini. Kalau Lentris? Biasa aja sih. Biasa saja. Sehat kan ya? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Sudah. Baiklah. Natali? Saatnya jam kedua dimulai. Saya kemarin ya. Baik, nanti kita belajar. Eugene? It's time to begin the second lesson. Capek? Kenapa capek? Karena minggu kemarin habis banyak kegiatan. Oh, banyak kegiatan. Kurang istirahat. Baik. Kemudian ini berhubungan dengan pelajaran biologi. Apa kalian senang belajar biologi, Nova? Senang Bu. Senangnya gimana? Belajar yang mana nih? Kita belajar udah berapa kali tuh? Yang mana nih? Yang senang itu saya tuh tentang belajar keanekaragaman tingkat hayati. Dimana tuh saya tuh bisa mempelajari banyak hewan tingkat berbagai macam spesies, dari tingkat spesies dari ras sampai ke tingkat yang lain-lainnya yang lebih tinggi lagi. Oke, baik. Kalau Letris, kemarin nilainya bagus, berarti kau senang dong? Nah, Nanti pertahankan nilaimu ya, supaya lebih bagus. Dan tolong ajari juga teman-temanmu bagaimana cara belajar, ya. Kalau Natali, senang belajar biologi, tingkatkan, jangan sampai naik turun, kayak roller coaster. Kalau kamu? Saya senang, cuman saya banyak belajar lagi. Ya, kuncinya belajar biologi itu adalah mau baca. Yang ketiga, apa harapan kamu setelah mempelajari bab, misalnya kita belum selesai bab virusik ya, kira-kira apa yang menjadi harapanmu di pelajaran tentang bab virus? Kita baru separuh jalan, tinggal peranannya belum. Saya harap sih semua kelas ini bisa mengetahui fungsi-fungsinya dengan cara kita langsung mempraktekannya melalui miniatur yang kita buat berkelompok gitu. Oke, baiklah. Kalau Letris? sebenarnya kalau teori mungkin bisa kita dapetin, tapi untuk aplikasi kehidupan nyatanya mungkin untuk masa depan kita bisa tahu kan virus ini buat apa, jadi kita bisa gunain itu buat hidup nyata. Ya, aplikasinya paling tidak ya. Oke, kalau Natali? Kalau untuk saya sendiri harapan saya semoga kedepannya kita bisa membedain jenis virus itu yang ada. Bisa membedakan jenis virus. Kalau Eugene? Saya sih sangat sama prakteknya ditambah, apalagi kelas kita itu belum pernah ke lab dulu. Karena kalau materi siswa banyak yang di rumah itu bilangnya baca pada gaji yang banyak. Ya, jadi kalau untuk virus kita tidak bisa praktek di situ karena berhubungan dengan hal-hal yang mikro. Tapi kalau untuk yang lain masih bisa. Kemudian kalau misalnya nih kamu kegiatan lagi antri, apa biasanya yang kamu lakukan? Apa baca buku, apa lihat HP, atau dengar musik, atau yang lain? Kalau menurut saya ya, Lagi antri nih. kalau saya lagi antri itu biasa tuh saya tuh antara jalan-jalan dulu atau enggak beli makanan dulu yang lain gitu, atau tidak saya dengerin musik kalau emang lagi panjang banget. Berarti melakukan aktivitas fisik dan dengar musik. Letris? Biasanya sih diem aja. Oh iya. Bengong sambil lihat orang ya. Kalau Natali? Saya kalau lagi antri biasanya cuma ngeliat sekitar. Oh lihat sekitar. Siapa tahu ada yang lewat ya. Kalau Eugene?
Kalau saya sih lebih suka main HP tapi tentang pengetahuan biasanya pakai untuk short. Oh, berarti lihat HP untuk melihat tentang berbagai macam hal lah ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih menghilangkan suasana jenuh pada saat kita antri. Baiklah, terima kasih. Nanti kalian gabung ke teman-temanmu ya. Terima kasih, selamat pagi. Pagi. Ya, silakan duduk kembali. Apa? Ya. Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Selamat pagi semua, silakan duduk. Siapa hari ini yang sudah masuk? Ada 4 orang ya, udah di absen tadi kebetulan ya. Ada Andini, ada Juni, ada Ridwan, ada Tifal. Yang sakit 3 orang, semoga cepat sembuh. Baiklah, sebelum kita belajar untuk materi selanjutnya, Ibu cuma ingin tahu dulu apa yang kita pelajari kemarin tentang virus. Tentang apa? Seperti yang kalian sudah buat yang kemarin novel, itu bentuk apa? Virus, bakteri. Ya, itu kita belajar tentang bentuk-bentuk virus. Nah, untuk kemudian yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang peranan virus. Jadi peranan virus itu nanti kita belajar tentang virus, apakah semua virus itu nanti merugikan? Nah, apakah semua virus itu bisa menyebabkan kita ambil keuntungannya? Buat apa? Nah, kita pelajari di hari ini. Itulah tujuan kita di hari ini, kita belajarnya itu. Jadi tentang mengenal virus, peranannya, baik positif dan negatif. Nah, kalau sudah itu nanti seperti sekarang posisinya aja, duduknya kita bagi menjadi 6 kelompok. Dari 6 kelompok nanti kita bagi video yang akan Ibu share di WA kalian. Ya, yuk kita siapkan pelajaran hari ini. Yaitu partikel zat di udara. Gejala dari penyakit COVID-19 adalah demam, batuk kering, sesak nafas, hilangnya kemampuan mengecap dan membau, nyeri otot, sakit kepala. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai peranan virus dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan. Oke. Nah, jadi sebelum itu perkenalkan, nama saya Disney, saya Iren Gondra, saya Anita Romadani. Oke, jadi pada kali ini yang kita ambil itu mengenai virus yang menguntungkan. Nah, apa itu peranan virus yang menguntungkan dalam kehidupan? Nah, yang pertama itu menyerang bakteri patogen. Contohnya adalah bakteri penyebab difteri bisa tidak berbahaya jika disisipi patogen dalam DNA-nya. Nah, contoh bakterinya itu adalah, contoh virusnya ini adalah Parenchyfex. Nah, yang kedua ini digunakan untuk membuat vaksin. Nah, tubuh virus ini itu dapat menghasilkan sebuah protein khusus. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ternyata virus itu bisa menjadi alat diagnosa loh. Nah, maksudnya itu gimana sih? Maksudnya dengan ada virus ini bisa mengenali dan juga mengidentifikasi bakteri patogen atau bakteri yang bisa menyebabkan penyakit nih teman-teman. Nah, terus yang keempat, virus itu juga bisa penghasil antitoksin. Artinya apa? Melalui teknik yang namanya rekayasa genetika atau penyisipan gen,
itu dapat menghasilkan namanya antivaksin. Nah, oke. Jadi kan tadi teman-teman sudah mengetahui apa aja sih perannya virus yang menguntungkan dalam kehidupan. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kedua. Terima kasih. Jadi tinggal berapa menit lagi kita selesai pelajaran. Untuk itu mari kita merangkum tentang hal-hal apa yang kita pelajari tadi. Berarti kita belajar di sini adalah tentang virus yang menguntungkan dan merugikan. Sudah kalian tadi lihat di video. Nah, dari teman kita ada yang mencoba merefleksikan tentang apa yang Rebecca pelajari. Mari silakan Rebecca. Kalau yang dari kelompok saya itu membahas tentang rabies, di mana infeksi virus tersebut itu terkena pada otak dan juga sistem syaraf. Nah, rabies ini adalah jenis virus DNA, dan pastinya nih kasus ini kan kita tahu banget ya, rabies siapa yang nggak pernah dengar. Nah, itu tuh kalau misalnya rabies itu tuh bisa didapatkan dari gigitan hewan. Nah, biasa tuh kalau paling seringnya kita dengar kasusnya, biasa kan anjing yang liar aja kita pasti kayak ada yang panggil rabies. Nah, itu tuh nggak selalu ya teman-teman, tapi emang ada vaksinnya ya kan ya Bu ya? Ya, sudah bisa dibuat vaksinnya. Nah, biasa tuh kalau misalnya gejala-gejalanya tuh yang menyeramkan dan bisa mematikan bisa dibilang. Nah, salah satunya tuh yang paling terkenal bisa dibilang itu hydrophobic. Itu maksudnya jadi bisa dibilang Takut terhadap air, kayak fobia gitu. Jadi kenapa bisa fobia itu tuh karena jadi pas lagi udah ditelan airnya itu tuh ada rasa sakit luar biasa. Ya, itu saja. Terima kasih Rebecca.